Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, kembali lagi bersama kami. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga selalu di kondisi yang kuat ya kawan-kawan. Jaga selalu hati agar tetap semangat walau raga lagi tak bersahabat. Bagi yang kurang fit, ayo cepat berobat. Kali ini kita akan nge-konten dan nge-review bibit yang kami datangkan langsung dari brandnya Telaga Nursery. Telaga Nursery ya kawan, salah satu grocer pembibitan tanaman di Jawa Tengah, tepatnya yang beralamatkan di Pemukti Baru RT 28 RW 4 Ngangkruk Baru Telogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Miliknya kebun Bapak Isto Suwarno. Alhamdulillah bibit datang dengan selamat ya kawan. Meski sudah menempuh jarak yang lumayan jauh, sekitar 1433 km, dan waktu tempuh sekitar kurang lebihnya 1 hari 20 jam atau 44 jam perjalanan ini kawan. Kemarin yang urus semua ini adalah Mas Faisal ya kawan, yang merupakan mitra bisnis kita. Semua aktivitas beliau yang handle, dari kegiatan PO, press order, habis itu ekspedisinya hingga penjemputan barang di pelabuhan, beliau yang urus ya kawan. Tentunya dengan budget rekening investasi kita bersama. Kemarin itu kita pesannya ini kelengkeng, antaranya lewat jalur laut ya, bukan jalur udara, menghemat biaya ongkir sedikit lah ceritanya nih kawan. Sehabis sampai di pelabuhan, kita terapelkan ini bibit dengan mengkontak Mas Iwan, langganan kami, layanan jasa atas mobilisasi travelan antar kota Tabalong Banjarmasin. Rute rutin keberangkatan beliau. Cuman berhubung Mas Iwannya istirahat, jadi beliau oper ke temannya yang berasal dari desa Baloon, lupa namanya kemarin, nggak sempat nanya nama. Yang pasti kami terima kasih banyak buat beliau sudah mau untuk jemput ini barang di pelabuhan. Intinya tercover aja walau bukan Mas Iwannya sendiri jemput ini barang. Persatuan travel emang kayak itu ya kawan, jika satu sibuk maka yang lain yang nutupin rutinitas teman yang lagi berhalangan. Simbiosis mutualis lah ceritanya. Intinya pasti kelar lah, mereka juga saling kolaborasi antar sesama travel agar si penumpang nggak kecewa atas antar jemput, baik penumpang yang bersangkutan atau material dalam bentuk barang-barang lainnya yang dipesan via online. Kita pesan bibit ini, tujuan yang menjadi alasan dasar utamanya ialah sebagai dasar pembuktian bahwa belanja online itu tidak melulu barang yang didapat tak sesuai harapan. Makanya balik lagi kawan-kawan, yang beli bibit yang via online-nya di mana tempatnya, apakah aplikasi yang brandnya serba oranye, yang harganya di bawah rata-rata, harga pasar kadang bersaing begitu ketat, yang bikin harga nggak karu-karuan murah lebaynya, nggak ketulungan murahnya oleh oknum-oknum penjual bibit yang kurang amanah. Sekali lagi oknum ya kawan. Secara teori kalau konsep saya, harga sesuai kualitas ya kawan. Buktikan aja bila kawan-kawan nggak percaya. Mahalan dikit nggak apa-apa, yang penting barangnya bisa dibilang ori lah, sesuai dan nggak abal-abal barangnya. Contoh kita pesan bibit itoh, misalnya contoh kita pesan bibit itoh, tahu-taunya yang datang DR atau K1, kan gak nyambung itu kawan.
Lalu misal lagi kita pesan jeruk santang madu, yang datang malah bibit jeruk nipis. Ketika dibesarkan intinya ketika dibesarkan akhirnya buah tidak sesuai yang diharapkan. Siapa di antara kawan yang pernah mengalami nasib serupa? Komen aja di channel ini ya kawan. Bagi pengalamannya buat kawan-kawan yang lainnya. Karena jika kita salah beli, bukan hanya uang yang raib hilang menguap, melainkan rugi waktu juga ya kawan. Ketika bibit kita besarkan setelah sekian lamanya, taruhlah 4-5 tahun, tahu-taunya hasilnya tak seperti yang kita inginkan. Bukan main-main kawan. Konsep 5 tahun ke depan itu lama ya kawan. Sudah lelah berjuang pembesaran, ketika sudah mau menuai hasilnya, bibit yang didapat tidak valid alias nggak sesuai harapan. Akhirnya kita memberikan sumpah serapah tuh masuk ke dalam pikiran bawah sadar, nggak mau lagi beli online, mati rasa terhadap apa-apa tentang beli barang yang via online. Padahal tidak melulu ya kawan, belanja online itu ceritanya kita dapat barang yang tak bagus. Masih banyak kok pedagang yang jujur dan amanah. Asal kawan-kawan tahu betul seluk-beluk di mana belanja online yang tepat dan terpercaya. Salah satunya seperti kami ini, pesan online di salah satu kebun pembudidaya kelengkeng, kebun pembibitan Telaga Nursery. Terima kasih Om atas barangnya sudah mendarat dengan aman dan selamat, serta sampai di lokasi tujuan. Rencana kami akan mengikuti jejak karirnya para master dan para suhu-suhu pembudidaya kelengkeng yang sudah pada lama menggeluti dunia perkelengkengan. Entah nanti jual buah aja kah, jualan bibit kah, kalaunya bisa agroedukasi wisata kita planningkan juga untuk 10 tahun ke depannya. Ini permisalan dan berandai-andai saja ya kawan. Makanya jika kami ingin cetak pembibitan kelengkeng skala di desa nantinya di lokasi kampung saya sendiri, maka kami harus cari indukan yang kepalitannya terjaga ya kawan, dengan harapan bibit yang palit ini warga masyarakat kami juga mau dan minat menanamnya dalam skala kebun. Tetapi yang patut digarisbawahi sebelum mengajak orang beralih ke kebun dan dunia perkelengkengan, patutnya kitanya dulu ya kawan harus kasih bukti dan harus jadi contoh agar masyarakat kita bisa nantinya pegang ini batang kelengkeng itu super. Mereka bisa lihat secara fisik, ini loh kelengkeng kualitas super, ini loh rasanya kelengkeng kualitas super, ini loh gitu ceritanya. Jadi kita bisa buktikan, bukan hanya sekedar omdo alias omong doang. Itu aja sih kawan-kawan konsep ceritanya untuk ke 5 tahun ke depannya. Semoga buat kawan-kawan yang senasib dan seperjuangan, sepenghobi bisa mewujudkan apa yang menjadi angan-angan dan cita-cita semuanya bisa terkabul atas izin yang maha kuasa. Amin. Oh ya kawan, nyambung sedikit, bibit ini rencana akan kita T3-kan lagi. Maksudnya kita tebar, kita tanam dan kita tuai di kemudian hari. Tempatnya akan dikondisikan di lahan mitra bisnis kita, lahannya Mas Faisal Apandi yang masih dalam garapan pengolahan lahan. Nanti kalaunya ada waktu tak ajak kawan-kawan mengulik situasi dan kondisi topografi lingkungan kebun beliau. Lahan tersebut kalau nggak salah tutur beliau ada 1/4 hektar
yang kalau kita kondisikan dengan jarak tanam taruhlah 6x6 dengan sistem tanam zigzag, maka bisa dikondisikan sekitar 50 batang atau 60 batang. Dimakskan taruhlah muat 70 batang. Nanti kita lihat dulu bentuk kondisi lapangan di kebunnya seperti apa ya kawan-kawan. Bila kemudian hari ada waktu lah dan ada kesempatan, kita hunting ya ke kebun Mas Faisal. Oh ya, sedikit menerangkan, bibit ini berjumlah kita pesan sama Telaga Nursery sebanyak 20 batang saja ya kawan, dengan ketinggian bibit yang kita pesan setinggi 75 cm. Harga tertera di toko online beliau variannya yang kisaran tinggi 65 cm dibanderol dengan harga 65.000, tinggi 75 cm di harga 75.000, dan tinggi 1 meter di harga 100.000. Yang tinggi 1,5 meter ditaruh harga 105.000 ya kan. 150.000 ya kan. Jadi kita ambil yang penyedang saja di ketinggian 75 cm di harga 75.000. Kemarin dikali 20 batang, nominal yang dibayar 1.500.000, ditambah ongkir packing ke BJM nya 275.000. Lalu kemarin ditambah lagi travel Banjarmasin Tanjung 300.000. Biaya akumulasi total belanja ini bibit sekitar 1.500.000 ditambah 300 1.800.000 ditambah 200 2.075.000 di Telaga Nursery. Paket kita bayar di depan ya kawan. Setelah pelunasan barang langsung di packing untuk dikirim. Sebenarnya masih ada paketan online kami lagi yang kami pesan sebanyak 50 batang. Hanya saja masih nunggu rute ke Kalsel, tepatnya rute Tabalong, pengiriman dengan via ekspedisi truk roda 6 kalau yang nggak salah ya kawan. Dari lokasi Salaman, Magelang, Jawa Tengah. Nanti kalau datang kami reviewkan kembali. Full COD, bayar setelah barang sampai. Paketan online yang satu ini ya kawan, dengan varian dan varietas terunggul di kelasnya. Kemarin kita pesan itoh yang berdaun 8 sama PP atau buang pet, satunya New Crystal dan satunya lagi King Long. Kalau di Telaga Nursery beliau spesialis itoh super aja ya kawan, makanya kita pesan di dua lokasi yang berbeda untuk varian jenis kangkeng yang kita inginkan. Mungkin ini sekilas alur cerita konten kita hari ini kawan, hanya sebatas hayalan dan hanya sebatas impian untuk bisa berubah menjadi lebih baik, yang semoga bisa terwujud buat kawan-kawan semua yang memiliki harapan dan asa di masing-masing hatinya. Mengutip kata-kata yang terukir di sebuah makam Westminster Abbey kalau nggak salah, Inggris 1100 Masehi, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini ya bunyinya. Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi untuk mengubah dunia. Seiring bertambahnya usia dan kearifanku, ku dapati dunia tidak kunjung berubah. Cita-cita itu agak aku persempit ada yang. Lalu kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu tiada hasilnya. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku dan orang-orang yang dekat denganku, tetapi celakanya mereka pun tidak mau diubah. Dan kini sementara aku berbaring, saat ajal menjelang, tiba-tiba ku sadari, andaikan yang pertama-tama yang kuubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai panutan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka,
bisa jadi aku pun mampu memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu aku bahkan bisa mengubah dunia. Apa makna dari kata-kata tersebut, kawan? Yang saya tangkap buah pemikiran saya, bagaimana kita bisa mengajak dan merubah serta menolong seseorang jika diri kita saja belum mampu kita rubah ke kondisi yang lebih baik. Bagaimana kita bisa berbagi uang kita untuk diri sendiri aja juga masih tambal sulam, belum bebas secara finansial, tidur larut malam yang belum pulas, bekerja masih on time dengan orang. Maka dari itu, kitanya dulu yang harus jadi bukti dari suatu usaha yang kita yakini akan bisa menolong orang-orang yang dekat di sekeliling kita. Sekian kawan curahan hati kami hari ini, semoga bisa mewakili bagi kawan-kawan yang sedang berjuang. Tetap semangat kawan, pantang pulang sebelum beruang. See you the next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.